saya kasih gambaran gini. Ibu tahu cacing nggak? Cacing tahu ya? Mas tahu cacing ya? Pak, cacing itu kalau saya punya wajan tuh buat gorengan, panasin. Cacingnya dikesituin tuh. Ya. Kalau belum panas kan dia diam ya. Kalau udah dipanasin dia ngapain? Ah, rungkel-rungkel tuh. Orang Banten rungkel-rungkel. Ya. Ngapain cacingnya? Hah? Gerak-gerak gitu kan? Gede. Kenapa? Kenapa? Panas. Bukan. Bukan. Bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Aduh, panas. Aduh. Enggak. Dia bergerak mencari solusi. Ya. Ya kan? Hah? Pernah nggak dengar cacing? Aduh, nggak pernah kan? Kenapa harus saya? Kenapa? Nggak pernah begitu. Kejamnya, oh, nggak pernah. Ya, yang dicari solusi. Nah, cacing dihisab tidak? Tidak. Kita dihisab tidak? Cacing tidak dihisab, tapi menjadi umpan untuk makanan kita. Kita yang sering ngumpanin cacing, tapi nggak belajar dari cacing tuh. Kenapa harus selalu ada keluhan? Yo, cicak. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Cicak bisa terbang nggak? Nyamuk bisa terbang. Di mana logikanya hewan yang tidak bisa terbang, makanannya terbang? Tuh. Tuh kalau nyamuknya pintar, dia punya akal. Ya, jadi mainan cicak tuh. Cicak, gitu kan? Ya. Tapi lihat kuasa Allah tuh. Orang tua kita cuma ngajarin sedikit. Cicak diam-diam datang seekor. Kok datang seekor nyamuk? Bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuknya datang. Siapa yang mendatangkan nyamuk ke cicak itu? Apa pernah cicak mengeluh? Tidak mengeluh. Nah, itu binatang. Nah, yang mau saya katakan, mengembalikan suasana itu, Nabi sudah mengajarkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Tidak ada orang bebas dari ujian. Tapi kalau kita menyadari semua datang dari Allah untuk membuat kita lebih berkualitas, satu, dan mengabulkan sesungguhnya apa yang kita mohonkan dalam doa, maka turunlah kemudian kenyamanan. Kalau Nabi karena Rasul, karena Nabi Rasul, mukjizatnya Isra Mi'raj, naik buruk, kita nggak mungkin naik buruk. Odong-odong banyak. Nah, delman banyak, tapi naik buruk mustahil. Ya, karena peristiwanya tidak mungkin berulang, maka hadiahnya diabadikan, itulah sholat. Itulah sebabnya panggilan sholat itu bersanding dengan hajat. Karena itu sholat disebut dengan hajat. Kebutuhan. Wasta'inu bisabri was sholat. Kalau punya masalah, terima dulu dengan sabar. Dan lakukan sholat. Nah, jadi asalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah untuk menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Makanya dulu orang-orang yang punya hajat, punya masalah, itu melakukan sholat. Nabi Zakaria punya masalah. Diuji dengan keturunan. Rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih. Maaf, istrinya divonis monopos dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Diilhamkan sholat. Di Quran surah 3, ayat 38 sampai 39. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Setelah manusia mengatakan enggak mungkin kau punya keturunan, beliau salat. Dalam salatnya beliau memohon, ya Allah, semua memvonis aku tidak akan mungkin punya keturunan, maka aku menyebut namamu yang memberi tanpa punya batasan. Hab namanya. Dari Wahab. Ya Allah, saya minta darimu saja. Karena orang lain mengatakan nggak mungkin. Saya minta darimu yang tidak punya batasan. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau yang pada maha mendengar juga tidak terkabulkan, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Maka langsung turun jawaban. Padahal beliau itu masih berdiri dalam sholatnya. Belum selesai sholatnya. Fanadathul malaikatu, turun malaikat. Wahuwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Turunlah berita, disampaikan akan punya anak, namanya langsung dari Allah, Yahya. Nabi Musa sholat. Musa itu sholat. Quran surah 20, Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa sholat. Quran surah 19,
Ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis shalah. Allah memerintahkan padaku untuk salat. Nabi Ismail salat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Bahkan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Itulah sebabnya kenapa salat itu menjadi yang paling pokok dalam hidup dan tidak ada alternatifnya sampai meninggal. Kenapa? Karena Allah menginginkan semua masalah kita selesai. Tuntas. Saat sholat kita minta, rukuk, sujud, selesai masalahnya. Zakat itu wajib kalau ada kewajibannya berlaku. Sampai nisabnya, keluar zakatnya. Tapi kalau belum sampai batasnya, nggak ada kewajiban zakat. Puasa itu wajibnya kapan? Ramadan. Kalau tidak Ramadan, tidak wajib. Kecuali nazar. Ya. Dan saat Ramadan pun kalau nggak mampu masih bisa diganti. Kalau tidak qadha, fidyah. Haji wajib nggak? Kapan? Bagi yang mampu. Tapi sholat semua berlaku, berdiri. Nggak bisa berdiri, nggak mampu, duduk. Wa qu'udan. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu isyarat, berkedip. Dengan kedipan selama masih sadar. Nggak mampu berkedip, disolatkan, kan sudah selesai. Ya. Ya, sampai titik akhir tuh. Ya, sampai titik. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai. Duduk punya masalah, selesai. Berbaring punya masalah, selesai. Itu masalahnya. Dan tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Ini subuh kan baru berapa menit tadi kita lewat tuh? 30 menitan. Ada nggak yang nggak punya masalah sekarang? Nggak ada. Nanti subuh ke zuhur pasti punya masalah lagi. Kalau sholatnya benar, selesai. Itulah asalnya.